selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Perahu cepat dihantam gelombang tinggi, 7 orang selamat, 1 penumpang hilang. Kapolda Papua pastikan sholat Idul Adha di Papua berlangsung aman. Aniaya atasannya hingga meninggal dunia, Sertu Muhammad Al-Kausar ditetapkan tersangka. Sebuah perahu cepat berpenumpang 8 orang Sabtu lalu mengalami musibah di perairan Samendoro, Kabupaten Asmat. Perahu yang bertolak dari distrik Prima Pun tujuan Kampung Samendoro tenggelam dihantam gelombang laut tinggi. 7 orang penumpang berhasil menyelamatkan diri, sementara 1 penumpang hingga berita ini disusun belum ditemukan. Kakansar Mimika George Mercy Randang mengatakan tim SAR masih mencari korban dengan mengerahkan perahu karet. Satu lembut yang TOB-nya 8 orang yang bertolak dari Primapun ke Semendoro, daerah Kabupaten Asmat, bahwa pagi hari ini memasuki operasi SAR hari kedua dan tim sudah bergerak pada pukul 8.00. Unsur SAR gabungan tentunya bersama dengan komponen masyarakat bersama-sama untuk melakukan pencarian di daerah tersebut. Kami sampaikan juga pelaksanaan operasi SAR ini tentunya banyak kendala terkait dengan faktor cuaca di lapangan. Namun tidak menyurutkan semangat daripada unsur SAR gabungan karena banyak masyarakat juga di lokasi tersebut bahu-membahu memberikan bantuan, termasuk kapal-kapal yang melintasi daerah Primapun dan daerah Semendoro. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya minta dukungan doa dari masyarakat, semoga semua korban bisa kami temukan. Diinformasikan sebelumnya kapal ini memuat 8 POB dan 7 berhasil diselamatkan dan 1 orang masih dalam pencarian. Cuaca buruk akhir-akhir ini mengancam keselamatan transportasi laut. Warga dihimbau sebelum melakukan perjalanan selalu mengecek informasi di kantor BMKG. Dari Asmat, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Sebelas penumpang kapal motor usaha baru yang tenggelam di pantai Amar Mimika. Hingga berita ini disusun belum juga ditemukan. Tim SAR masih terus mencari di lokasi tenggelamnya kapal. Tim menyisir pesisir pantai bahkan memperluas pencarian menggunakan 2 kapal. Untuk pencarian hari ini adalah tim di lapangan, tim SAR gabungan, Basarnas, Polairut dan TNI AL melaksanakan pencarian di sepanjang pesisir pantai dimulai dari Kokonau sampai ke Uta. Kemudian sampai ke Uta kami mendapatkan informasi bahwa 9 orang berada di Uta. Namun setelah anggota kami di lapangan, tim kami di lapangan memastikan kebenaran informasi tersebut tidak benar, sehingga korban masih dalam pencarian berjumlah 11 orang. Rencananya area pencarian akan diperluas sesuai dengan data pencarian dari SARMAP. KM Usaha Baru Rabu pekan lalu tenggelam di perairan Amar akibat dihantam gelombang tinggi. Kapal membawa 18 penumpang dan 30 kubik kayu. Kapal tersebut bertolak dari Sorong dengan tujuan Timika, namun saat berada di perairan Amar, kapal digulung ombak tinggi. 7 orang berhasil menyelamatkan diri dan berhasil evakuasi ke Timika, namun 11 penumpang lainnya hilang. Dari Timika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Setelah buron 1 tahun, pelaku pembunuhan sadis terhadap Sriwati, seorang penghuni rumah di depan Hotel Argapura, ditangkap polisi Sabtu lalu. Pelaku mengakui awal masuk ke rumah korban untuk mencuri, namun ia tiba-tiba kepergok korban. Pelaku panik lalu nekat menghabisi nyawa korban dengan memukul bagian kepala menggunakan balok. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Victor Magbon mengatakan kakak beraksi seorang diri dan dipengaruhi minuman keras. Untuk melakukan pencurian di rumah dari korban Sriwati.
pada saat pelaku memisahkan diri dari kumpulan rekan-rekannya, pelaku bekerja sendiri untuk menjalankan niat tersebut, masuk ke rumah korban, di mana rumah korban ini sebenarnya pelaku juga, tadi hasil dari kita sedikit wawancara, pelaku juga kenal dengan korban. Tapi karena di dalam keadaan dipengaruhi miras, ya niatan untuk mencuri ini dilaksanakan dan yang bersangkutan masuk ke dalam rumah. Ternyata korban pada saat itu terbangun agar tidak diketahui aksinya, ya si korban dilakukan penganiayaan, ya dipukul beberapa kali sehingga mengakibatkan meninggal dunia. Dalam kondisi meninggal tersebut, ya perbuatan yang dilakukan selanjutnya oleh pelaku ini adalah memerkosa korban. Ya, jadi bisa dimungkinkan pada saat matinya korban, ya pelaku ini menjalankan niatan untuk memperkosa. Dan juga setelah kejadian tersebut, ya setelah nafsunya terlaksana, ya kemudian yang bersangkutan melakukan pencurian, ya beberapa perhiasan daripada korban yang ada dikenakan. Dari pengakuan sementara ini adalah anting-anting, ya kemudian pelaku melarikan diri. Pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dan pencurian dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Seorang pemuda di Timika ditangkap polisi karena mencuri 11 kg daging sapi di toko daging Sabtu lalu. Rama rupanya sudah mencuri daging sejak 5 Juli lalu dan baru diketahui pemilik Sabtu malam setelah mengetahui stok daging berkurang. Perbuatan Rama diketahui dari hasil rekaman kamera pengawas atau CCTV. Pelaku sendiri diketahui tinggal bersebelahan dengan toko alias bertetangga. Pemilik toko bersama polisi lalu mendatangi rumah Rama dan membawanya ke kantor polisi. Harga daging yang saat ini menggiurkan memicu Rama mencuri. Itu bermula dari kejadian hari Kamis di toko daging, itu kehilangan 11 kardus daging. Kemudian di toko tersebut mereka merasa kehilangan, kemudian mengecek CCTV, lalu didapatlah inisial R yang ada di dalam kamera tersebut. Setelah itu mereka menjemput dugaan pelaku ini di rumahnya, lalu kemudian membawa ke gudang milik daripada korban. Setelah sampai di sana mereka melakukan penganiayaan terhadap dugaan pelaku tersebut yang berinisial R. Kemudian kami dari Polsek Miru setelah mendapat informasi dari salah satu anggota Polsek, kemudian kami merespon kasus tersebut, lalu kita amankan pelaku, sementara korbannya kita arahkan untuk buat laporan polisi guna proses hukum lebih lanjut. Di hari yang sama, seorang pemuda dibawa polisi ke Mapolsek karena menghancurkan perabotan rumah di Jalan Hetaubun. Kejadian ini berawal ketika Marvel pulang ke rumah dalam kondisi mabuk berat. Tanpa sebab, ia cekcok dengan anggota keluarga di rumah, lalu melampiaskan emosinya dengan merusak sejumlah perabotan rumah. Orang tuanya akhirnya menelpon polisi karena perbuatan pelaku sudah di luar batas. Marvel dijebloskan ke sel dan jika sudah sadar, ia akan dipulangkan dengan sejumlah syarat. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Ribuan umat muslim di kota Jayapura menggelar sholat Idul Adha 1443 Hijriah Ahad kemarin. Polisi memastikan sholat Idul Adha di 29 kabupaten di Papua berjalan aman tanpa ada gangguan kelompok kriminal bersenjata. Masuk malam Idul Adha dan perayaan sholat Id, alhamdulillah Papua aman. Kami berharap toleransi ini tetap dijaga sehingga kebersamaan, persaudaraan dalam perbedaan itu bisa kita pelihara terus. Kita regenerasikan ke anak cucu kita bahwa Papua memang dia selalu menjaga toleransi dengan baik dan juga dia selalu mencintai kedamaian.
Hingga ini harus kita pelihara terus. Saya berharap masyarakat makin memantapkan, makin meningkatkan kebersamaan dari perbedaan yang ada di tanah Papua. Keberagaman itu indah, apa yang sudah diwujudkan ini sekali lagi terima kasih untuk masyarakat semua yang ada di tanah Papua. Kita mengetahui bahwa kan angka COVID secara nasional sedang meningkat. Nah, jangan kita beranggapan Papua ini tidak. Sehingga dalam pelaksanaan pasca sholat Idul Adha ini saya sangat berharap yang keluarga, yang masyarakat mau ke tempat-tempat keramaian, mau berlibur, tetap menjaga protokol kesehatan supaya jangan setelah Idul Adha COVID ini di tanah Papua dia meningkat. Yang kedua, ya tidak perlu euforia ini terlalu berlebihan. Sebaiknya perayaan ini kita kalau bisa lakukan di rumah masing-masing. Apalagi macam Jayapura kan sedang hujan. Sebaiknya di rumah masing-masing supaya kita menghindari hal-hal yang pertama tadi COVID, yang kedua mungkin adalah kalanta satu dan sebagainya. Sementara itu, Ketua Umum Masjid Raya Baitur Rahim Jayapura, Abdul Yelepele, mengatakan antusias masyarakat merayakan Idul Adha sangat tinggi dibandingkan tahun lalu ketika COVID-19. Adik-adik kami dari pemuda pengharapan yang turun untuk menjaga keamanan ketika kami sholat Idul Adha di Masjid Raya Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa kebersamaan dan toleransi yang ada di Papua itu tidak hanya ucapan, tetapi menunjukkan bahwa hari ini benar bahwa Papua itu aman dan damai. Dan yang kedua kalinya, mari kita sama-sama kebersamaan dan kerukunan yang ada ini kita rawat baik sehingga Papua bisa dilihat bahwa Papua itu termasuk Papua yang Indonesia itu ada miniaturnya ada di Papua. Demikian sekali lagi saya sampaikan kepada adik-adikku, saudara-saudaraku yang bisa hadir di Masjid Raya, mudah-mudahan ini jadikan buat untuk kedepannya lebih baik lagi. Irjen Fakiri menghimbau pasca pelaksanaan sholat Idul Adha, warga yang ingin ke tempat wisata tetap menjaga protokol kesehatan, sehingga kasus COVID-19 di Papua tidak lagi meningkat. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pecandu narkoba. Pengikut Muhammadiyah di Merauke Sabtu lalu lebih dahulu melaksanakan sholat Idul Adha di dua lokasi yang sudah ditentukan, yakni di Masjid Bampel dan lapangan futsal Spadem. Di Masjid Bampel, umat terpaksa harus memanfaatkan sebagian badan jalan raya karena daya tampung masjid yang terbatas. Sementara sholat Idul Adha di lapangan futsal Spadem, umat leluasa karena lapangan yang cukup luas dan umat yang datang tidak membludak. Sholat Idul Adha berlangsung khusyuk dan tertib. Umat juga menerapkan protokol kesehatan dengan mengenakan masker meski berada di lapangan yang luas dan tidak tertutup. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Presiden Joko Widodo berkurban dengan menyerahkan 1 ekor sapi ke pengurus Masjid Al-Akbar, Kota Sorong, Papua Barat. Hewan kurban seberat 1,04 ton diserahkan pejabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, ke pengurus Masjid Al-Akbar. Sapi kurban Presiden Joko Widodo sudah diperiksa dan kondisinya sehat, sehingga layak untuk dikurbankan. Selain menyerahkan sapi kurban Presiden, Paulus Waterpauw juga ikut berkurban dengan menyerahkan sapi dari Provinsi Papua Barat. Pejabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, berterima kasih kepada Presiden yang telah memberikan sumbangan 1 ekor sapi. Ini merupakan wujud perhatian Bapak Presiden bagi rakyat Papua. Presiden memberikan 1 ekor dengan berat 2,04 ton. Begitu halnya, alhamdulillah ya. Kita bersyukur Bapak Presiden masih dalam juga masih dengan setia melihat warganya, rakyatnya. Dan kami di Papua Barat diterima oleh perwakilan dari Masjid Al-Akbar, Agung Al-Akbar di Kota Sorong. Kami atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat dan seluruh masyarakat juga mewakili Kota Sorong mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden atas bantuan dan perhatian.
berani jadi apa semangat bagi seluruh umat masyarakat yang akan menerima berkah ini. Ya, selamat Idul Adha 1443 Hijriah kepada seluruh umat Muslim yang akan merayakannya besok. Ya, mudah-mudahan berkah Idul Adha kali ini terus memberikan ketenangan bagi kita semua dan pengabdian kita kepada masyarakat dan bangsa negara. Untuk bantuan Provinsi Papua Dari Provinsi Papua Barat kita ada 31, tetapi per kabupaten kota kita kasih 1, kecuali Kota Sorong 2. Karena Mebra dan Tambro belum terdata umat di sana, jadi kita tidak berikan yang kita lakukan di Kota Sorong. Mudah-mudahan juga bisa diterima oleh warga masyarakat Kota Sorong. Selain menyerahkan bantuan sapi, penjabat gubernur juga bertemu dengan alim ulama di Masjid Al-Akbar untuk memberikan motivasi dan terus menyukseskan program vaksinasi COVID-19 yang digalakkan secara nasional. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha di Merauke, ribuan umat Islam melakukan konvoi keliling kota Sabtu lalu. Wakil Bupati Merauke Haji Ridwan melepas konvoi yang diikuti ratusan kendaraan. Konvoi kendaraan melintas di Jalan Mandala, Brawijaya, Marta Dinata, dan finish di Masjid Raya. Wakil Bupati Merauke mengatakan selama 2 tahun pawai takbir ditiadakan, namun kali ini bisa digelar namun dengan protokol kesehatan. Kita sudah 2 tahun ini pandemi COVID-19 sehingga kita nggak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Alhamdulillah Allah SWT sudah mengangkat COVID-19 di bumi Anim Hadan, khususnya di Indonesia tercinta. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada kita umat Islam di Kabupaten Merauke akan melaksanakan pawai takbir dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah tahun 2022, di mana ini merupakan momen kebersamaan kita, momen silaturahmi kita, dan momen kegembiraan kita dalam rangka menyambut Hari Idul Adha. Pawai ini mendapat pengawalan ketat polisi dan berjalan dengan tertib. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sertu Muhammad Al-Kausar, penganiaya Mayor Jenderal Al-Jihans, ternyata baru 2 pekan bekerja atau masuk kantor setelah mengalami kecelakaan. Selama sebulan pelaku dirawat dan menjalani operasi pemasangan pen akibat cedera. Dan Rem 174 Anim Tiwani Anggap Merauke, Brigjen Reza Pahlevi mengatakan, pelaku rupanya kesal karena izin cuti yang diajukan kepada korban belum disetujui mengingat tenaga medis di rumah sakit hanya ada 12 orang. Dan baru aktif pun baru 2 minggu yang lalu, karena baru habis kena musibah sekitar tanggal 16 Mei. Pelaku ini kena musibah kecelakaan. Dan dia melaksanakan kegiatan istirahat kurang lebih selama 1 bulan, dan baru tindakan operasi sekitar tanggal 3 Juni, tindakan operasi untuk pasang pen pelaku tersebut. Itu baru dikasih istirahat lagi 14 hari, dia baru masuk kantor ini baru kurang lebih 2 minggu terakhir ini baru masuk kantor, maka mengajukan cuti itu belum diizinkan karena baru istirahat yang sudah cukup lama. Itu alasan pelaku kekecewaannya di sini. Jadi bukan tidak diizinkan, belum diizinkan karena baru selesai operasi kegiatan istirahat. Saat ini Sertu Muhammad Al-Kausar sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di Denpom Merauke. Setidaknya ada 5 orang saksi yang diperiksa, mereka rekan kerja pelaku. Penganiayaan terhadap Mayor Beni Arjihans dilakukan Sertu Muhammad Al-Kausar usai apel pagi pada Selasa lalu. Korban sempat dibawa ke IGD namun nyawanya tidak tertolong karena kehabisan darah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Pemerintah kembali memberlakukan syarat vaksin booster atau dosis ketiga bagi penumpang pesawat yang hendak bepergian. Namun syarat wajib vaksin booster bagi pelaku perjalanan belum diberlakukan di Merauke. Dinas Kesehatan Merauke masih memberlakukan aturan lama karena surat edaran dari pemerintah pusat belum diterima Dinkes. Lebih lanjut, ya. Pasti instruksi ataupun pernyataan Presiden akan diikuti oleh Kementerian Kesehatan dalam bentuk edaran atau pemberitahuan ke tingkat daerah. Jadi tentu kita akan menyesuaikan dengan instruksi dari pusat. Ya. Jadi kali ini belum ada pemberlakuan di Merauke, Dok? Belum. Dok, berapa yang sudah booster? 15-20%. Ya. Secara nasional pun booster itu kan masih di atas, masih sekitar 20%. Pemerintah kembali memperketat aturan perjalanan khususnya pesawat udara dengan mewajibkan pelaku perjalanan divaksin ketiga atau booster. Namun bagi penumpang yang baru divaksin kedua, wajib menunjukkan surat hasil antigen dan penumpang yang vaksin pertama wajib menunjukkan surat PCR. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.